Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang BMV Study Case. Anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Sinta Rara Trilaksana, Arif Effendi, Endah Nur Khalifah, Widya Stuti, Faradila Putri Vindasari, dan Tasya Olivia. Langsung saja kita ke penjelasannya. Diskusi kami menghasilkan 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu highlights, yang kedua BMV segmentation, yang ketiga Porter Force analysis, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Bayerische Motorenwerke atau Bavarian Motor Works atau yang biasa kita kenal dengan BMW merupakan perusahaan otomotif asal Jerman yang berdiri pada tahun 1916. Perusahaan ini didirikan oleh Franz Joseph Popp, di mana perusahaan ini menjual banyak sekali motor dan mobil. BMW merupakan salah satu perusahaan otomotif yang terbesar dan paling terkenal di dunia. BMW juga terkenal dengan segmen-segmen pasarnya yang beragam. Jadi saya akan menjelaskan segmentasi BMW. Segmentasi itu terdiri dari geografik, demografik, psikografik, dan behavioral. Pertama, geografik. Geografik ini dilihat dari wilayah, tempat, lokasi di mana perusahaan tersebut akan berkembang. Jadi BMW ini memiliki kantor pusat yang ada di Jerman. Tetapi kantor tersebut kalah saing sama kantor yang sudah didirikan BMW di Amerika, karena tingkat populasi pembelian di Amerika lebih tinggi daripada di Jerman. Dilihat dari rural or urbannya, jadi BMW ini akan berkembang di daerah urban. Dilihat dari country-nya, BMW ini banyak mendirikan perusahaan-perusahaan di negara yang tingkat populasi penduduknya itu tinggi, seperti Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia di Jakarta Utara. Dilihat dari demografinya, yaitu pertama usia. Usia orang-orang yang membeli BMW ini adalah orang-orang yang berusia 25 tahun ke atas. Tapi tidak dipungkiri orang-orang yang memiliki usia 25 tahun ke bawah juga tertarik membeli BMW, seperti pengusaha muda, investor muda. Dilihat dari gender, semua gender menurut kami tertarik untuk membeli BMW karena pengeluaran produk dari BMW ini adalah produk-produk yang mewah dan elegan. Ketiga, ada social class. Orang-orang yang membeli BMW ini banyak orang-orang yang ingin berkoleksi ataupun hanya bersenang-senang seperti adanya komunitas BMW. Adapun juga orang-orang yang ingin bekerja menggunakan BMW. Terus dilihat dari income-nya, menurut kami orang-orang yang membeli BMW ini adalah orang-orang yang memiliki pendapatan kelas atas. Dilihat dari white collar atau blue collar-nya, menurut kami BMW ini cocok untuk orang-orang yang white collar. Dilihat dari generasinya, baby boomer maupun generasi X itu tertarik membeli BMW karena hanya untuk koleksi atau hanya untuk bersenang-senang tadi mereka membeli BMW. Dilihat dari psikografiknya, yaitu looking for high quality service and prestigious service. Dengan adanya high price dari BMW tersebut, BMW mengeluarkan high quality yang dapat memuaskan konsumennya. Lalu dilihat dari people with brand loyalty, karena adanya gaya hidup yang mewah, orang-orang menginginkan untuk membeli barang yang branded seperti BMW. Yang terakhir adalah behavioral. Pertama, loyalty. Selain adanya high quality dan high price yang dimiliki oleh BMW, BMW juga membuat loyalty tersendiri terhadap pelanggannya, di mana pelanggan tersebut tidak hanya merasa puas dan nyaman dengan servis dan produk BMW itu sendiri, tetapi pelanggan tersebut merasa bangga karena memiliki BMW, di mana produk BMW ini adalah produk-produk yang mewah dan elegan. Jadi timbullah rasa bangga memiliki BMW untuk pergi bekerja, untuk pergi kemana-mana, untuk pergi berkomunitas, atau hanya untuk mengoleksi saja. Yang kedua, dilihat dari attitude towards produknya, banyak kalangan atas yang antusias untuk selalu melirik perkembangan dan pengeluaran BMW itu sendiri, karena
memang produk BMW ini sangat cocok untuk kalangan atas, di mana kalangan atas tersebut dominan bekerja di kantor, yang membuat mereka itu merasa elegan membawa BMW pergi bekerja. Saya akan menjelaskan BMW Porter Force Analysis. Yang pertama yaitu Threat of New Entrants. Nah, ancaman dari pendatang baru untuk BMW ini relatif rendah. Karena apa? Karena BMW ini merupakan market leader. BMW ini sudah memiliki brand image yang kuat di mata masyarakat, di mata para konsumennya. Nah, selain itu, BMW ini merupakan perusahaan otomotif dengan penjualan tertinggi. Di sisi lain, BMW ini juga memiliki hubungan partnership yang kuat dengan negara Cina, di mana negara Cina ini merupakan pasar otomotif yang besar. Nah, BMW ini melakukan kerjasama dengan Brilliance Auto Group. Mereka membentuk joint venture, yaitu dinamai dengan BMW Brilliance Automotive. Hal-hal tadi itulah yang membuat BMW ini susah untuk ditembus oleh para pendatang baru. Yang kedua yaitu threat of substitute product. Nah, ancaman produk pengganti BMW, kami menarik dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu BMW sebagai alat transportasi seperti biasa. Nah, pengganti alat transportasi biasa ini ada banyak. Contohnya yaitu kereta api, sepeda motor, dan bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk mobil itu dengan kualitas tinggi namun harganya itu rendah. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang BMW sebagai alat transportasi biasa, itu ancamannya relatif tinggi. Nah, sudut pandang yang kedua yaitu BMW sebagai mobil mewah atau barang mewah. Nah, berbeda dengan konsumen-konsumen BMW yang membeli mobil atau motor BMW ini untuk memenuhi kebutuhan transportasi, ada pula orang-orang itu yang membeli produk BMW itu untuk mengekspresikan diri, untuk memenuhi kebutuhan tentang persepsi akan kesuksesan dan status. Orang-orang itu berpikir misalnya kayak gini, nih loh, saya orang kaya, saya bisa beli mobil BMW, mobilnya bagus, harganya mahal. Nah, orang-orang itu berpikir bahwa mobil mewah itu adalah barang yang harus dimiliki oleh orang kaya. Maka dari itu, ancaman dari sudut pandang yang kedua dari BMW sebagai mobil mewah ini relatif rendah. Oleh karena itu, BMW melakukan diversifikasi produk dengan segmen-segmen yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya adalah bargaining power of customer. BMW merupakan salah satu perusahaan terkemuka dengan segmen pasar premium di bidang otomotif, di mana untuk memasuki dunia otomotif tentunya memerlukan modal yang besar, khususnya untuk melakukan pemasaran dan periklanan suatu produk. Saat ini pelanggan sangat bergantung pada review suatu produk yang digunakan untuk membandingkan antar produk sejenis. Semua pengetahuan yang didapatkan dapat digunakan untuk meningkatkan daya tawar antar pelanggan. Dalam hal ini, inovasi, strategi, dan juga diferensiasi yang dilakukan oleh BMW dapat digunakan untuk menarik pelanggan sehingga dapat mengatasi persaingan. Selanjutnya adalah bargaining power of supplier yang masih cukup rendah, di mana perusahaan mobil masih cukup sedikit sehingga antar pemasok saling bersaing untuk mendapatkan produsen. Keadaan ini didukung dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan pemasok dari luar negeri dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini, BMW menerapkan peraturan berupa kode etik untuk para pemasoknya sehingga memiliki daya tawar yang cukup rendah. Selanjutnya adalah rivalry among
exciting competitors. Dalam industri otomotif, tentunya tercipta persaingan yang kompetitif dengan perbedaan produk yang signifikan. Setiap perusahaan tentunya berlomba-lomba untuk menciptakan terobosan sehingga meningkatkan target pasar guna memperkuat posisi perusahaan. Dalam hal ini, BMW memiliki brand image yang kuat sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan ekuitas mereknya sehingga mampu bersaing di pasaran. Bagaimana BMW mengelompokkan konsumennya? Kenapa ini bekerja untuk BMW? Jadi, dalam proses pengelompokan konsumen, perusahaan melakukan pembagian pada target market mereka dan mengambil beberapa langkah untuk menumbuhkan lini produknya dengan melihat kebutuhan konsumen yang akan ditargetkan di segmen pasar tertentu. BMW memulai tujuan segmentasi premium dengan menciptakan SUV seri 1 dan X1 dan harga yang lebih murah untuk menargetkan arus utama modern, yaitu kelompok yang berfokus pada keluarga yang aktif yang sebelumnya dihindari oleh BMW karena biaya premiumnya. Selanjutnya, BMW menargetkan kelompok yang disebut dengan konservatif atas, yaitu konsumen tradisional yang kaya. Ini biasanya tidak suka mobil yang sporty. Jadi BMW menambahkan komponen elektronik seperti beberapa opsi untuk mengontrol jendela, kursi, aliran udara, dan lampu, yang mana semuanya dikendalikan oleh sistem point and click. Selanjutnya, BMW meluncurkan seri X dengan target liberal atas yang mencapai kesuksesan pada tahun 1990-an dan melanjutkan untuk memiliki anak dengan target konsumen yang mengikuti ekstrakurikuler seperti kegiatan bersepeda, golf, dan ski. Selanjutnya, BMW memperkenalkan mobil convertible dan roadster yang ditargetkan untuk postmodern, yaitu kelompok-kelompok berpenghasilan tinggi yang berlanjut, untuk menarik perhatian dengan mobil yang lebih mencolok dan mewah. Jadi, dengan pengelompokan konsumen dilakukan oleh BMW tersebut, perusahaan mampu menjangkau kelompok-kelompok konsumen yang ditargetkan dari tahun ke tahun dan juga menghasilkan mobil-mobil unik berharga premium namun tetap mempertahankan keistimewaan dan kinerjanya. Apa yang dilakukan BMW dengan baik untuk memasarkan ke setiap kelompok segmen dan di mana BMW bisa meningkatkan strategi pemasarannya? BMW melakukannya dengan melakukan penelitian kepada sikap konsumen terhadap mobil sehingga perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk menumbuhkan lini produknya dengan menargetkan sesuai dengan segmen pasar yang telah ditentukan. Dengan ini, BMW dapat menciptakan mobil-mobil unik dengan harga premium seperti SUV, mobil convertible, roadster, serta mobil-mobil kompak yang lebih murah seperti seri 1. BMW juga menambahkan inovasi dengan mendesain ulang mobil seri 3, seri 5, dan seri 7, di mana penambahan inovasi ini tadi dapat menjadikan mobil menjadi lebih unik dalam penampilannya, namun tetap mempertahankan kualitas dan keistimewaan performa kinerja mobil. Inovasi lainnya seperti pada desain ulang seri X, di mana BMW ini mengerti kebutuhan konsumennya yang menginginkan mobil yang lebih besar untuk gaya hidup mereka dan keluarganya, sehingga BMW menciptakan performa tinggi SUV mewah. Dengan begitu, inovasi yang dilakukan oleh BMW ini tadi dapat menjadi daya tarik untuk konsumennya karena dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Selain itu, BMW juga menggunakan beberapa macam taktik periklanan untuk mencapai setiap pasar sasarannya. Dalam meningkatkan strategi pemasarannya, pemilik BMW menyelenggarakan Beamer Fest tahunan setiap tahun untuk merayakan mobil mereka yang menunjukkan kesetiaan mereka terhadap merek. Dengan begitu, perusahaan dapat memelihara kesetiaan konsumen dengan terus meneliti, berinovasi, dan menjangkau kelompok segmennya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Haruskah BMW mengubah tagline-nya The Ultimate Driving Machine? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa?
Sebelumnya, kalian tahu nggak sih tagline itu apa? Tagline diidentikan dengan slogan, yaitu kalimat singkat yang unik dan menarik yang dapat menggambarkan suatu produk secara keseluruhan. Tagline berperan cukup penting dalam brand positioning, yaitu suatu proses untuk memposisikan brand di benak para pelanggan. Nah, untuk jawaban nomor 3, menurut kelompok kami, PMV tidaklah harus mengubah tagline-nya. Mengapa? Karena tagline The Ultimate Driving Machine yang dilatar belakangi oleh janji perusahaan terhadap konsumen, di mana dalam tagline tersebut konsumen BMV diberi perasaan istimewa telah membeli BMV dan bangga mengemudikannya. Tagline tersebut sudah sangat melekat dalam benak masyarakat, sehingga para konsumen yang akan membeli produk dari BMV berharap dapat mengalami kesenangan dengan mengendarai mobil ataupun motor kelas dunia dengan performa yang terjamin dan kemewahan desainnya. Perusahaan BMV juga terus konsisten menggunakan tagline The Ultimate Driving Machine sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1974, dan selama tahun tersebut terbukti bahwa penjualan terus berkembang menjadi lebih dari 300.000 unit di Amerika Serikat pada tahun 2013.